Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du, Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya sekarang berada pada penghujung dari bulan Ramadan, yaitu tepatnya pada 10 hari dari bulan Ramadan. Saudaraku, Rasulullah SAW ketika masuk ke dalam 10 hari dari bulan Ramadan, beliau kencangkan sarungnya, beliau tingkatkan semangatnya, tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Saudaraku, kenapa demikian? Karena kebanyakan pendapat ulama bahwa suatu keistimewaan yang ada di bulan Ramadan ini, yaitu Lailatul Qadar, kemungkinan besar akan turun pada 10 hari dari akhir bulan Ramadan ini. Keistimewaan itulah yang sering kita sebut dengan nama Lailatul Qadar. Saudaraku, apa sebetulnya makna daripada Lailatul Qadar itu? Dari segi bahasa, Lailah itu berarti malam, dan tentunya ukuran malam dalam bulan-bulan Hijriah itu berbeda dengan hitungan atau ukuran malam pada bulan-bulan Masehi. Ukuran atau perhitungan malam di bulan Hijriah yaitu dimulai dari terbenamnya matahari atau masuknya waktu maghrib sampai masuknya waktu sholat subuh, yaitu terbitnya fajar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sebetulnya arti daripada Qadar itu? Lailatul Qadar itu. Paling tidak ada 3 makna daripada Qadar itu. Yang pertama, Qadar itu berarti al-hukm, yaitu ketetapan atau kepastian. Lailatul Qadar berarti sebuah malam di mana Allah memberikan kepastian atau keputusan dari semua urusan makhluk hidup ini, termasuk urusan-urusan yang berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan usianya, ajalnya atau limit waktu untuk hidupnya, kemudian rezekinya. Lalu dari situ Allah menyerahkan kepada para malaikat yang ditugaskan untuk mengurus semua urusan itu, yang berjumlah 4, malaikat Jibril, Mikail, Israil, dan Israfil. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita penting untuk meningkatkan kualitas ibadah kita pada malam ini dengan zikir, doa, dan lain sebagainya? Karena demikian strategis untuk mengubah masa depan kita di tahun itu. Ketika Allah memberikan, katakanlah, usia, desain atau standar rancangan yang oleh Allah berikan usia kepada kita misalnya 40 tahun, kemudian kita berdoa pada malam itu untuk dipanjangkan umur, bisa jadi itu menjadi bahan pertimbangan Allah, sehingga dari asalnya umur kita diberikan batasan 40 tahun, kemudian menjadi lebih panjang, menjadi 60 tahun dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, saudaraku, makna daripada Qadar itu adalah syaraf, ya, atau manzilah. Syaraf artinya kemuliaan atau kedudukan. Kenapa demikian? Karena pada malam itu ketika kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, maka insya Allah kita yang melakukan ibadah pada malam itu akan mendapatkan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan man ata fiha bit ta'ah soro za syarofin wa qadarin. Siapa saja
orang yang meningkatkan ketaatan ibadahnya pada malam itu, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar." Siapa saja yang berdiri melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah dilaksanakan, bahkan dosa-dosa yang akan dilaksanakan. Saudaraku, kemudian yang ketiga, makna daripada qadar itu adalah ad-dhayiq, artinya sempit. Kenapa disebut sempit? Ada dua maknanya. Yang pertama, karena ketika turun Lailatul Qadar, pada saat itu malaikat pun berbondong-bondong turun ke dunia ini sehingga terjadi kemacetan, ya, sesak dengan penuh banyaknya malaikat yang turun pada malam itu. Kemudian yang berikutnya, kenapa disebut sempit? Karena yang namanya Lailatul Qadar itu tidak terjadi di setiap bulan, hanya ada di bulan Ramadan saja. Kemudian pada bulan Ramadan yang terdiri dari 29 atau 30 hari, tidak tiap malam itu terjadi, hanya satu malam saja. Dengan demikian disebut malam yang sempit. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah makna daripada Lailatul Qadar. Dari makna ini kita memahami bahwa demikian istimewanya makna daripada Lailatul Qadar dan demikian strategisnya ibadah ketika kita dilaksanakan pada malam Lailatul Qadar itu. Saudaraku, mudah-mudahan kita bisa meraih kemuliaan dengan meningkatkan kualitas beribadah kita di malam Lailatul Qadar itu. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.